Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Egi Wahyudi Fetri dengan NIM 1802934, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas materi tentang bangun datar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa definisi dari bangun datar. Apa sih bangun datar itu? Jadi, bangun datar merupakan bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung, dan untuk bangun-bangun dua dimensi. Bangun dua dimensi merupakan bangun yang hanya memiliki panjang dan lebar saja, tetapi tidak memiliki volumenya. Jadi, dapat kita simpulkan, bangun datar merupakan bangun yang berbentuk rata yang hanya memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Adapun macam-macam bangun datar adalah persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bangun datar persegi. Nah, ini adalah bentuk dari bangun datar persegi, yang mana bangun datar ini memiliki sifat-sifat yaitu keempat sisinya sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi AC, sama panjang dengan sisi BD, dan sama panjang dengan sisi CD. Kemudian, sifat selanjutnya adalah keempat sudutnya itu sama-sama memiliki besar sudut, yaitu 90 derajat. Sudut A 90 derajat, sudut B 90 derajat, sudut C 90 derajat, dan sudut D 90 derajat. Kemudian, persegi memiliki dua diagonal yang sama panjang dan tegak lurus. Yang mana perpotongan diagonalnya itu juga membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Adapun rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi, dan rumus keliling persegi adalah 4 kali sisi, yaitu karena panjang keempat sisinya sama panjang, sehingga sisi AB ditambah sisi AC ditambah sisi CD ditambah sisi BD, yaitu 4 dikali sisi. Yang kedua adalah bangun datar persegi panjang, yang mana bentuk persegi panjang adalah seperti bangunnya adalah seperti ini, yang mana sifat-sifat persegi panjang itu adalah memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yaitu dua pasang sisinya adalah sisi AB sama panjang dan dengan sisi CD, dan sisi AC sama panjangnya dengan sisi BD. Nah, pada persegi panjang, sisi CD dan sisi AB itu disebut dengan panjang, sisi AC dan sisi BD itu disebut dengan lebar. Kemudian pada persegi panjang sama dengan persegi, keempat sudutnya sama-sama besarnya 90 derajat. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D sudutnya sebesarnya adalah 90 derajat. Kemudian, persegi panjang juga memiliki dua diagonal yang sama panjang. Nah, adapun luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar, yaitu panjang AB dikali
panjang AC, yaitu panjang dikali lebar. Untuk mencari kelilingnya persegi panjang dengan cara panjang AB ditambah panjang CD, terus panjang AC ditambah panjang BD, yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Yang ketiga yaitu bangun datar jajar genjang, yang mana bentuk dari bangun datar jajar genjang adalah seperti ini. Genjang memiliki sifat-sifatnya, yaitu memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan dan sama panjang, yaitu sisi AB sama panjangnya dengan sisi CD, sisi AC sama panjangnya dengan sisi BD. Kemudian jajar genjang memiliki sudut-sudut yang saling berhadapan sama besarnya, yaitu sudut C sama dengan sudut B, sudut A sama dengan sudut D. Selanjutnya, jajar genjang memiliki diagonal, yang mana kedua diagonal panjangnya tidak sama. Adapun rumus dari luas jajar genjang adalah alas dikali dengan tinggi, yang mana alasnya adalah CD dan tingginya adalah AE. Selanjutnya, untuk rumus keliling jajar genjang adalah sisi AB ditambah dengan sisi AC ditambah dengan sisi CD ditambah dengan sisi BD, atau sisi CD dimisalkan dengan A atau sisi CD dimisalkan dengan A dan sisi CA dimisalkan dengan B, sehingga rumus dari kelilingnya adalah 2 kali A. Selanjutnya, bangun datar keempat adalah bangun datar trapesium. Pada bangun datar trapesium ini dibedakan menjadi beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan sisi dan sudutnya, sehingga jenis-jenis trapesium menjadi trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Nah, ini adalah gambar dari trapesium sama kaki. Pada trapesium sama kaki ini memiliki 2 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi CD, sisi AC sama panjang dengan sisi BD. Selanjutnya, pada trapesium sama kaki ini memiliki 2 pasang sudut yang sama besarnya, yaitu sudut A sama besarnya dengan sudut B, sudut C sama besarnya dengan sudut D. Nah, ini adalah gambar dari trapesium siku-siku, yang mana pada trapesium siku-siku ini memiliki 2 buah sudut siku-siku, yaitu pada di sini sudut A dan pada sudut B di sini. Pada trapesium siku-siku juga memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu pada sisi AD sejajar dengan sisi BC. Kemudian pada diagonalnya, panjang diagonal pada trapesium siku-siku tidak sama. Ini adalah gambar trapesium sembarang, yang mana pada trapesium sembarang memiliki sepasang sisi yang sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD. Selanjutnya, pada trapesium sembarang ini memiliki 4 sudutnya, yaitu sudut A, B, C, dan sudut D itu tidak sama besar. Serta pada diagonalnya pun tidak sama panjang. Rumus trapesium, pada rumus keliling dan luasnya kita menggunakan rumus trapesium yang secara umum. Yang mana trapesium ini rumus luasnya adalah
setengah dikali tingginya, yang mana tingginya itu adalah sisi AE. Sehingga dapat kita simpulkan rumus luasnya adalah setengah dikali sisi AE dikali sisi CD ditambah sisi AB. Kita misalkan sisi CD sebagai A, sisi AB sebagai B. Maka kita simpulkan rumus dari luas trapesium ini adalah setengah dikali tinggi dikali B ditambah A. Sedangkan untuk mencari keliling trapesium, kita mencarinya dengan menjumlahkan sisi-sisi pada trapesium, yaitu menjumlahkan sisi AB ditambah dengan sisi AC ditambah dengan sisi BD ditambah dengan sisi CD. Yaitu sisi A, kita misalkan sisi A sebagai sisi AB, sisi AC sebagai sisi B, sisi BD sebagai sisi C, dan sisi CD sebagai sisi D. Sehingga rumus dari keliling trapesium adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Selanjutnya, bangun datar yang kelima adalah bangun datar layang-layang, yang mana bentuk dari bangun datar layang-layang adalah seperti ini, dengan memiliki sifat yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjangnya, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi AC, kemudian sisi BD sama panjangnya dengan sisi CD. Kemudian pada layang-layang memiliki sepasang sudut yang sama besarnya, yaitu sudut ABC pada sudut B-nya dan sudut ACD pada sudut C-nya. Pada layang-layang diagonalnya tegak lurus, yaitu BD tegak lurus terhadap AD. Nah, untuk mencari rumus dari luas layang-layang, rumus dari luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal pertama dikali dengan diagonal kedua, yang mana diagonal pertama adalah diagonal yang terpanjang yaitu AD, dan diagonal kedua adalah diagonal yang terpendek yaitu BC. Sehingga rumus dari luas dari layang-layang adalah setengah dikali AD dikali dengan BC. Sedangkan untuk mencari rumus keliling layang-layang adalah sisinya dijumlahi, yaitu sisi AB ditambah sisi AC ditambah sisi BD ditambah sisi DC. Sehingga rumusnya itu bisa kita misalkan AB dan AC itu sebagai AB itu sebagai A dan BD itu sebagai B. Sehingga rumusnya itu adalah 2 kali A ditambah 2 kali B atau 2 kali A ditambah B. Nah, selanjutnya bangun datar yang keenam adalah bangun datar belah ketupat. Pada bangun datar belah ketupat ini memiliki beberapa sifat, yaitu pada bangun datar ini memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi AD, dan sisi DC. Kemudian, pada belah ketupat ini memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besarnya. Nah, mereka itu saling berhadapan dan sama besarnya, yaitu sudut B sama dengan sudut D, sudut A sama dengan sudut C. Kemudian, pada belah ketupat memiliki 2 buah diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, pada belah ketupat itu memiliki 2 buah diagonal, yaitu diagonalnya itu pada sisi AC dan BD yang saling tegak lurus. BD tegak lurus terhadap AC. Kemudian pada belah ketupat memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar, masing-masing sumbu simetri berhimpit dengan diagonalnya. Adapun rumus dari belah ketupat ini untuk mencari luasnya adalah
sama halnya dengan layang-layang tadi, yaitu setengah dikali dengan diagonal 1 dikali diagonal 2, yang mana diagonal 1 itu adalah BD dan diagonal kedua itu adalah AC. Sehingga rumus dari luas belah ketupat adalah setengah dikali BD dikali AC. Sedangkan untuk rumus keliling belah ketupat, rumusnya adalah sisi-sisinya dijumlahin yang sama panjang dan sama besar tadi. Sehingga rumus dari belah ketupat adalah 4 dikali sisi-sisinya. Yaitu kita misalkan sisinya sebagai S, sehingga keliling belah ketupat tadi adalah 4 kali S. Nah, selanjutnya pada bangun datar yang ketujuh ada bangun datar segitiga. Bangun datar segitiga merupakan salah satu bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan juga memiliki 3 sudut. Nah, pada bangun datar segitiga ini ada macam-macam segitiganya berdasarkan ukuran dan jenisnya. Berdasarkan ukuran dan jenisnya itu terbagi menjadi segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Ini adalah contoh dari segitiga sama kaki. Yang mana pada segitiga sama kaki ini memiliki sepasang sisi yang sama panjangnya, yaitu sisi AB dengan sisi AC. Kemudian memiliki sudut yang sama besarnya, yaitu sudut ABC pada titik B dan sudut ACB pada sudut C. Selanjutnya ada segitiga Nah, ini merupakan gambar dari segitiga sama sisi, yang mana pada segitiga sama sisi ini ketiga sisinya itu memiliki panjang yang sama, yaitu sisi AB, sisi AC, dan sisi BC itu memiliki panjang sisi yang sama serta memiliki sudut yang ukurannya sama besarnya, sudut A, sudut B, dan sudut C. Selanjutnya ada segitiga sembarang. Nah, ini adalah gambar dari segitiga sembarang, yang mana pada segitiga sembarang ini tidak ada sisinya yang ukurannya sama besar atau sama panjang, dan ketiga sudutnya pun tidak memiliki ukuran sudut yang sama besarnya atau ukuran sudutnya itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya itu segitiga juga dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sudutnya. Nah, segitiga lancip ini adalah segitiga yang mana pada ketiga sudutnya itu memiliki ukuran sudut kurang dari 90 derajat. Nah, sudut B kurang dari 90 derajat, sudut A kurang dari 90 derajat, dan sudut C kurang dari 90 derajat. Oleh karena itu, sudut ini dikatakan sebagai sudut lancip. Selanjutnya, ada segitiga yang disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, ini dikatakan sebagai segitiga siku-siku dikarenakan pada segitiga ini salah satu sudutnya itu memiliki sudut sebesar 90 derajat, yaitu pada sudut B itu memiliki sudut sebesar 90 derajat. Selanjutnya ada segitiga, yaitu segitiga dengan sudut tumpul. Nah, ini adalah gambar dari segitiga sudut tumpul, yang mana pada segitiga ini salah satu sudutnya itu berukuran lebih dari 90 derajat, yaitu pada gambar ini terdapat pada sudut B, yang mana sudut B ini ukuran sudutnya lebih dari 90 derajat.
Selanjutnya, kita akan mencari luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, pada segitiga tadi rumusnya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya adalah sisi CB yang bisa kita misalkan dengan A, dan tingginya itu adalah pada sisi AD, sehingga rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Sedangkan untuk mencari keliling segitiga itu rumusnya adalah jumlah dari sisi-sisinya, yang mana jumlah dari sisi AC ditambah sisi CB ditambah dengan sisi BA. Atau kita misalkan sisi AC sebagai A, sisi AB sebagai B, sisi CB sebagai C. Sehingga jumlah dari ini, sehingga keliling dari segitiga itu adalah A ditambah B ditambah C. Nah, untuk bangun datar yang terakhir adalah bangun datar lingkaran. Bangun datar lingkaran itu apa sih? Lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu pada lingkaran tersebut disebut sebagai pusat lingkaran. Lingkaran memiliki satu sisi yang berupa sisi lengkung. Jarak suatu titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran disebut sebagai jari-jari lingkaran. Nah, pada A itu disebut sebagai jari-jari lingkaran. Kemudian, untuk mencari nilai luas lingkaran, kita dapat menggunakan rumus luas lingkaran adalah Pi dikali R dikali R, yang mana R tadi adalah AB, sehingga rumus luasnya itu adalah L sama dengan Pi dikali R atau luas lingkaran sama dengan Pi dikali R kuadrat. Sedangkan untuk mencari keliling lingkaran, kita dapat menggunakan rumusnya adalah Pi dikali 2R, atau kita bisa menggunakannya sebagai Pi dikali D, yang mana D sama dengan 2 kali R, dengan ketetapan Pi sama dengan nilai konstan yang bernilai 3,14 atau 22/7. Nah, itulah penjelasan tentang bangun datar. Semoga penjelasan tersebut mudah dipahami dan bermanfaat tentunya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.